Assalamualaikum. Sekarang pertemuan kita kali ini membahas masih di linear programming. Kalau yang pertemuan pertama kemarin menggunakan metode grafik untuk mencari solusi kombinasi produk sebuah perusahaan. Kalau seandainya perusahaan itu memproduksi dua produk saja, dua kombinasi produk, dua jenis produk ya, bukan hanya dua produk, tapi dua jenis produk yang menggunakan aset atau menggunakan properti perusahaan yang sama, bahan atau tenaga kerja yang sama untuk dua jenis produk itu. Nah, sekarang kita akan membahas simplex ini. Kelebihannya adalah apabila perusahaan itu memproduksi lebih dari dua jenis produk ya, bisa dua juga bisa tadi. Nah, dua bisa juga, tapi kalau dua ke atas itu bisa menggunakan metode simplex. Kalau yang kemarin adalah metode grafik untuk dua jenis produk saja. Nah, jadi kalau grafik itu tidak bisa mencari solusi kombinasi produk lebih dari dua, nggak bisa. Tapi kalau simplex ini dua lebih bisa, 2, 3, 4, 5 atau seberapa menggunakan metode simplex. Langkahnya kita kemarin kan fungsi pembatas itu dengan lebih, ini kan tandanya seperti ini, lebih kurang dari berapa gitu, kemarin 100 atau 240 gitu kan. Nah, kalau sekarang kan ini harus dijadikan sama dengan ini, maksudnya di sini kurang dari, di sini 100. Nah, supaya memastikan ini sama dengan ini, maka memasukkan nanti variabel slack ya, variabel sisipan. Ya, kemarin kan ada 4x1 plus 3x2 plus S ini adalah variabel sisipan untuk misalkan dengan 240 ya, 240 ini. Supaya memastikan 240 nanti bisa sama dengan betul ini, persamaan ini bisa betul sama, maka masukkan variabel slack. Kan dimungkinkan ada yang tersisa untuk pembatas itu, jam tenaga kerja yang tersisa kan memungkinkan saja. Nah, tidak semua habis semua, atau seandainya bahan itu tidak semuanya habis. Kalau seandainya pembatas itu adalah variabel, maka memasukkan biar sama persis itu masukkan variabel slack. Kemungkinan sisa masih menggunakan memaksimalkan atau memaksimalkan untung dan menurunkan biaya. Kemudian setelah dihitung, kita harus bisa menginterpretasikan simplex tadi. Berapa kesimpulannya apa dari hitungan metode simplex ini setelah dicari. Sekarang contohnya kita masih menggunakan perusahaan Flat Furniture yang kemarin, bahwa Flat Furniture memproduksi dua jenis produk, meja dan kursi. Terdiri departemennya adalah ini tukang kayu, kemudian di sini pengecatan, di mana meja ini memerlukan bagian tukang kayu 4 jam, kemudian bagian satu unit penanganannya 2 jam untuk furnishing atau pengecatan. Kemudian untuk kursi di sini perlu tukang kayu 3 jam untuk menggarapnya. Untuk pengecatan perlu 1 jam. 1 jam di sini. Di mana ini ya. Ini tukang kayu ya, bagian meja perlu, saya ulangi ya, perlu penanganan tukang kayu 4 jam, 2 jam
bagian pengecatan untungnya per unit di $7 atau kemarin 70 ya. 7 $7 70 dalam artian 70, tapi dihilangkan jadi $7. Asumsinya puluhan ya. Kemudian bagian ini meja memerlukan 3 jam tukang kayu, 1 jam bagian benteng. Kemudian meja ini untungnya adalah $50 atau di sini $50, dibuat puluhan ya, puluhan. 5 dalam artian $50. Departemennya ada tukang kayu, digunakan untuk meja 1 unitnya 4 jam, kemudian di bagian untuk 3 jam kursi. Tukang kayu per minggu jam tenaga kerjanya 240. Kemudian untuk bagian ini tukang furnishing itu untuk meja digunakan untuk membuat meja, per mejanya 2 jam. Kemudian untuk kursinya 1 jam untuk penanganan kursi. Perlu ada jam tenaga kerja yang tersedia untuk tukang pengecatan adalah 100 jam per minggu ya, ini per minggu dalam artian per minggu. Kemudian dibuatlah satu pembatas kemarin, satu pembatas ini pembatas ya, jadi pembatas di sini. Ini pembatas, diperoleh pembatas di sini. Kemudian fungsi tunjuan di sini adalah 7x1 dalam artian 70 ya. Kemudian 5x2. Ini sebagai fungsi tujuan di sini. Z atau fungsi tujuan maximize adalah 7x1 plus 5x2. Ini tujuan masih sama di fungsi contoh yang kemarin, tapi menggunakan nanti adalah ini kalau menggunakan cara metode grafik yang kemarin diperoleh keuntungan sebesar ini kombinasi produk sebanyak untuk meja 30, untuk kursi 40. Ini adalah keuntungan maksimal kemarin. Kemudian cara ini ke grafik ini dicari dengan kasus yang sama, dicari dengan menggunakan metode simplex. Langkah kedua simplex untuk memaksimalkan adalah memilih variabel positif terbesar positif C min Z untuk solusi ya, nanti saya jelaskan. Memilih variabel positif terbesar, rumusnya adalah C cosnya dikurangi dengan Z-nya untuk solusi. Menentukan baris yang dipilih dengan non negatif terkecil quantity to pivot column ratio. Kemudian hitung nilai baru untuk pivot row ya, menentukan baris dipilih dengan negatif terkecil untuk quantity to pivot column ratio dibagi ya, dipilih yang negatif terkecil, nanti saya jelaskan. Hitung nilai baru untuk pivot row, hitung nilai baru untuk baris yang kedua, ketiga, dan selanjutnya kalau seandainya pembatasnya itu lebih dari 2. Nah, ini tadi kan pembatasnya hanya 2, meja dan tukang kayu dan pengecatan. Hitung C-nya, CI dan CJ min ZJ, nilai 2 tabel ini bila ada CJ negatif kurangi JZ nilai lebih besar dari 0, kembali ke langkah yang pertama ini. Nanti selama masih ada yang nilainya lebih dari 0 di CJ min ZJ. Di baris CJ min ZJ itu bila ada yang masih lebih dari 0 berarti belum ditemukan solusi maksimal. Sampai ketemu nanti CJ min ZJ itu adalah
kurang dari 0 negatif. Tadi adalah fungsi pembatas yang tadi sudah dijelaskan di depan. Untuk meja dan untuk pembatasnya adalah tukang kayu dan pengecatan. Maka yang di awal tadi saat membuat persyaratan masukkan variabel slack. Nanti ini tolong dibalik ini kalau ini hanya dibalik slack. Sebenarnya kalau ini ya tergantung kita saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini 4x1 plus 3x2, ini pembatas pertama, harusnya pembatas di sini memasukkan variabel slack di sini s2 slack 2. Bisa saja nih nanti slack 1 juga bisa, nanti yang di bawah ini slack 2, asalkan tidak sama ya. Asalkan tidak sama. Kalau di sini 1 berarti di sini 2. Kalau di sini 1, di sini 2, nggak sama nggak apa-apa, tapi sebenarnya nggak sama. Mana yang disimbolkan untuk S1-nya, yang mana yang di atas boleh, yang di bawah juga boleh. Tapi jangan semuanya S1 atau semuanya S2, nggak boleh. Nanti kalau ada variabel pembatas yang ketiga, berarti ada juga slack ketiga juga ada. Kalau seandainya fungsi pembatasnya itu ada 3 atau 4, berarti S-nya S4. Fungsi tujuan juga memasukkan variabel slack ini. Fungsi tujuan di sini adalah fungsinya di sini ditambah plus 0 S1 0 itu artinya ini sebenarnya nggak ada 0 S1 0 dikalikan 0 kalikan apapun kan nilainya tetap 0. Tadi artinya tidak mempengaruhi terhadap penjualan fungsi tujuan. Tapi barang tersisa itu nanti nampak di sini, bukan di tingkat penjualan. Berarti bukan pendapatan, bukan satu keuntungan maksimal. Yang tadi dibuat variabel, tabel simplex pertama flat furniture dengan cara ini adalah fungsi tujuan tadi, masukkan di sini fungsi tujuan, kemudian pembatas ya, pembatas dimasukkan di sini. Tadi kan 2, ini yang satu tadi ya, yang pembatas yang kita gunakan S1 itu di sini. S1 ini berarti yang di bawah tadi pembatas yang bagian tukang kayu, tukang pengecatan, S1 di sini. Kemudian ini pengecatan ya 2 untuk meja. Ini meja kursi ya, meja kursi. Sekarang kita menjelaskan meja kursinya. Meja membutuhkan ini ya, 2 jam untuk tukang kayu, tukang pengecatan kayu 4 jam, dan kayu untungnya 7. Nah, nanti ini saya jelaskan nanti cara ngisi ZC ini ya. Maksudnya di sini. Nanti saya jelaskan. Kemudian untuk kursi di sini butuh jam 1 tukang kayu, tukang cat, 3 adalah untuk tukang tukang kayu. Untungnya per unit adalah 50. Nah, kemudian slack 1 ini tadi kan untuk yang slack 1 di sini untuk pembatas pertama. Maka pembatas pertama tadi kan S1-nya di sini, makanya di sini ada 1 S1. Ini diperoleh dari mana? Ini S1 ini diperoleh dari ini. Ini dari yang tadi. Ini loh. Ini S1.
Nah, ini S1 kan, ini dalam artian di sini kan S1 berarti di depannya ini kan ada nilai 1, nilai 1. Bukan di sini loh ya, bukan di sini. Tapi yang ini. Kemudian S2-nya juga di sini. S2 dari pembatas sini. Anda amati. Ya, di sini. Ini persamaan yang atas ini. 2 1 1 0 karena di pembatas pertama S2-nya nggak ada, berarti 0 0 jadi 100. Ya. Dibuktikan ini. Ini kan nggak ada. S2 nggak ada di sini, S2-nya nggak ada. Berarti kosong, dikosongkan. Nilainya S2 adalah kosong. Ini kosong S2-nya. Lalu pembatas kedua yaitu tukang kayu tadi untuk meja, S2-nya seleknya di sini. S2 nanti di sini diberi dari mana nanti saya jelaskan. Masih kosong ya, artinya ini masih kosong, ini belum ada biaya, belum ada kos ya, kos itu belum ada biaya. Kemudian Z itu 00 karena belum memproduksi, tidak ada keuntungan, belum diproduksi. Ini baru kasus toh, awalnya ini dinolkan dulu karena tidak mengeluarkan biaya, belum digunakan gitu loh, dan tidak ada keuntungan karena belum memproduksi. Ini baru masih di kasus awal, di tabel pertama kali. S2-nya jadi ini persamaan ini ke sini diperoleh dari ini. Dari yang atas ini 4 3 S2 terisi, tapi di sini S1-nya kosong. Kosong di sini. 240, pembatasnya 240. Ini dipulih pembatasnya 240 ditaruh di sini. Ini semua masih kosong ya karena belum memproduksi. Z ini loh, Z ini masih kosong karena belum ada keuntungan. ZC CC min ZC, CC min ZC ini adalah ini min ZC. Nah, diperoleh dari ini CC ini adalah 0 dikali 2 kan 0 kali 4 adalah 0. Nah, gitu loh. Untuk ngisi yang ini ZC ini diperoleh dari 0 ini kali 2, 0 yang di sini kali 4. Semua kali 0 dijumlah, nah, masih 0 gitu loh. Nanti untuk isi ZC. Kemudian ya, untuk ngisi 0 di sini diperoleh dari 0 yang ini dikalikan 1, 0 yang di sini kalikan 3. Dijumlah, ketemulah masih 0. Masih 0 di sini. Perolehnya dari situ. Demikian juga ini kali itu enggak ya. 0 ini bukan ini ya. Ini bukan 0 kali 1, 0 kali 0 ya, dijumlah 0. Nanti semua gitu ya. Untuk mengisi ZC ini perkalian diperoleh dari contoh yang ini. Contoh yang ini 0 yang CC dikalikan kuantite
Ya tetap 0. Kemudian 0 yang di sini dikalikan 240, ya tetap 0. Akhirnya Z-nya tetap 0. Gitu. Kemudian untuk yang isi yang CC min ZC, CC-nya ini, CC, keuntungan CC 7 dikurangi 0, ZC-nya ketemulah tuh 7. Berikutnya lagi untuk kursi. Ya, 5 CC di sini. Terus di ZC ini ketemulah 5 di sini. Jadi 5 itu diperoleh dari perkalian pengurangan, dikurangi ya. CC keuntungan kursi dikurangi belum memproduksi, CC min ZC-nya 5. Demikian juga yang di bawah sini semua. Di sini ya, terutama di sini. Ini gitu juga sama. 0 kurangi 0 tetap 0. Nah, sekarang dicari. Sekarang kita akan membagi. Nah, cari dulu ketentuannya. Ini mencari pertama, mencari pivot row dan kolom pivot. Pivot row dan kolom pivot. Cari dulu CC min ZC. Nah, bagian dari sini dulu CC min ZC yang memiliki tingkat keuntungan yang paling besar di antara ini. Jadi kalau kita mencari keuntungan, produk mana yang akan diproduksi, yang dicari pertama adalah yang untungnya besar. Yang untungnya besar. Untuk mencari menentukan kolom yang mana kita akan pilih. Pertama Anda memilih kolom pivot, yaitu 7. Kenapa 7 tidak 5? Karena yang terbesar di baris ini adalah 7. Jadi Anda harus bisa membedakan baris dan kolom loh ya. Baris kolom. Ini kolom, kalau ke sini baris. Ya, baris dan kolom. Kolom pivot dicari adalah CC min ZC yang paling besar. Maka inilah kolom pivot. Kemudian dicari pivot row. Pivot row dengan cara membagi yang di sini ya, 100 dibagi 2 dulu, dapatlah 50. Ini berkaitan penggunaan aset, penggunaan biaya yang paling ringan. Artinya aset yang digunakan adalah yang paling sedikit dulu. Logikanya ke sana ya, dicari yang penggunaan yang paling sedikit dulu. 50, 2 diperoleh dari 50 ini diperoleh dari 100 dibagi 2. Kemudian 240 dibagi 4. Dari 60. Maka dipilihlah yang kecil. 50 dan 60 ini dipilih untuk pivot row-nya, dipilih yang kecil. Berarti baris pivotnya adalah yang 50. Masuknya baris pivotnya ini. Yang ini. Tadi kolom pivotnya yang di sini. Nah, pertemuannya ini adalah di 2 ini. Ini namanya angka pivot. Pertemuan antara kolom pivot dan pivot row. Ketemu
perpotongannya di 2, di angka 2 ini. Maka angka pivot ini yang akan digunakan. Ya, pertemuan antara kolom pivot dan pivot row. Saya ulangi, kolom pivot dicari CJ min ZJ yang paling tinggi. Pivot row adalah kuantiti ini dibagi dengan nilai di kolom pivot. Nilai di kolom pivot dicari, pembagian tadi yang paling kecil itu yang akan dipilih. Ini namanya pivot row, baris pivot row, baris pivot. Kalau ini baris kolom pivot. Pertemuan tadi angka di pivot row dan kolom pivot tadi adalah namanya angka pivot 2. Nah, 2 ini akan digunakan untuk membagi ini. Semua dibagi, nanti akan ketemu dibagi 2 ya. Dibagi angka pivot untuk baris S1. Untuk baris S1 di kolom pivot. Maka nanti jadi di sini adalah X1. Ya. Jadi ini berubah jadi, karena tadi pivot row-nya adalah di X1, maka yang dipilih ini berubah S1-nya, X1 tadi dari X1. Ya, X1 masuknya di sini loh, maksudnya. Jadi pemindahnya di sini, pemindahnya. Karena ini adalah X1, pivot ini adalah X1, nanti di belakang jadi, ya, ini jadi X1. Terus 7 akan berubah di sini, pindahkan ke ini 7, diperoleh dari sini, pindah, masukkan di situ, bukan dipindah ya. Yang ini ke sini, karena apa? Tadi adalah pivot kolomnya di sini, di X1. Nah, X1 7, X1, maka di sini di X1, maka di sini jadi X1. Tetap ini S2 ya, belum dirubah. Kemudian karena X1 untungnya 7, maka di sini jadi 7. Kemudian tadi 1 setengah 0,50 ini diperoleh dari mana? Dari tadi dibagi 2. Jadi ini semua dibagi 2. 2 bagi 2 1. 1 dibagi 2 setengah, 1 bagi 2 setengah, 0 bagi 2 ya tetap 0. 100 dibagi 2 50. Nah, ini ketemulah angka yang di sini. Ini untuk mengganti, untuk apa? Untuk menggantikan di pivot row, baris ya, dibagi dengan angka pivot. Ya, yang di sini beda lagi nanti. Sekarang ini harus dirubah. Tadi kan sudah di perubahan. Maksudnya ini dirubah, yang ini ya dirubah. Baris ini dirubah. Perubahannya beda dengan yang di atas. Perubahannya juga beda di atas. Nanti setelah dirubah akan dapatlah angka yang ini. Baris ini. Cara mengubahnya dapat ini, caranya adalah berikut. 4 ya, baris lama 4 ini 43 01 240 dirubah, dimasukkan di sini dulu. Ini caranya. Ini
Kemudian masing-masing kurangi dulu. Ini rumusnya, ini kan dikurangi. Dalam kurung semua gitu, hitungannya nanti belakang ya, jangan satu persatu, nanti Anda pusing sendiri satu persatu, nanti ngitungnya belakang. Dalam kurung 4 ini number above pivot number, angka pada pivot. Dimulai dari 4 ini, dari sini, dari yang ini. Nah, ini 4 ya, 4. Kemudian dikali masing-masing, dikali dengan yang baru yang di atas tadi, yang baru setelah ini diperoleh yang baru. Ini yang baru ya, ini tadi kan sudah dirubah dan dibagi setengah tadi masing-masing. Nah, masukkan di sini ini. Masukkan yang ini. Nah, dikali 1 setengah 0,50. Terus dalam kurung, semua dalam kurung ya, semua dalam kurung. Baru dapat dihitung satu persatu. Dihitung satu persatu. 4 kali 1 kan 4. Di sini 4 dikurangi 4, 0. Nah, disinilah angka 0. Demikian juga yang di bawah, 4 kali setengah 2. 4 kali setengah 2. 3 kurangi setengah, 3 kurangi 2, dapatlah angka 1. Demikian juga di sini, 4 kali setengah, 4 kali setengah berarti 2. 0 kurangi 2 berarti minus 2. Demikian juga ini 4 kali 0, 4 kali 0, 0, 1 kurangi 0, 1. Nah, ini dikalikan dulu. 4 kali 50, 100. 200 ya, 200. Nah, 240 kurangi 200, ketemulah 40. Nah, angka ini baru, maka dimasukkan yang tadi ini. Nah, dapatlah ini baru, ini yang baru semua ini. Nah, caranya kemudian untuk ngisi yang lain lagi, berarti kan sudah terisi di sini. Ini tidak berubah ya, ini tidak berubah. Yang tidak berubah ini tidak berubah. Ini tetap ya seperti ini. Yang berubah di atas setelah baru. Sekarang isi ZC. Cara ngisi ZC. Cara ngisi ZC adalah masih sama ya. Z ini ngisi Z ya. Ini adalah apa ya, dibagi ya, masih dibagi. Nah, cara mengisi Z adalah 7 kali 1 ditambah 0 kali 0, dapatlah 7 ya. 7 kali 1, 0 kali 0 dijumlah 7 di sini. Demikian juga 7 kali setengah
ditambah 0 kali 1, berarti 7/2. Demikian juga yang di sini, 7 kali setengah, 7 kali setengah, 0 kali minus 2. 0 tetap 0, ya tetap dijumlahkan 7/2. Biar per saja, nanti biar mudah, tidak dibuat desimal. Demikian juga 7 kali 0, 0 kali 1, ya tetap 0. Kemudian dapat 350, 7 kali 50, 350, 0 kali 40. Dapat angka 350. Penjumlahan tadi, perkalian 2-nya tadi, 7 kali 50 ditambah 0 kali 40, dapatlah 350. Kemudian kemudian kita mengisi CC tadi kan sudah terisi semua di sini, sudah terisi. Kemudian cara mengisi CC min ZC. CC min ZC ini diperoleh 7 kurangi 7, ini kan CC. ZC-nya ini 7. Kurangi 7 dapatlah 0. Kemudian 5 kurangi 7/2. 5 kurangi 7/2 dapatlah 3/2. 0 kurangi 7/2 minus 7/2. 0 kurangi 0, 0. Nah, di sini nggak ada. Gitu ya cara mengisi CC min ZC. Nah, sudah, ini semua sudah terisi baru semua tabel. Sekarang menandai apakah ini sudah untungnya sudah maksimal. Ini untungnya, ini keuntungannya di sini. 350 ini sudah maksimal atau belum? Caranya dilihat dulu di baris CC min ZC apakah masih ada yang positif. Maknanya di sini ada positif. Masih ada positif lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Maaf. Lebih dari 0 baris ini. Baris CC min ZC di baris ini apakah ada yang positif lebih dari 0. Kalau masih ada positif dari 0, berarti belum ditemukan solusi maksimal. Artinya untung ini belum maksimal. Ini maknanya ini baru membuat X1 itu meja ya, membuat kursi saja. Membuat kursi. Diperoleh 350 meja. Baru membuat meja, kursi. X1 kan kursi ya. X1 tadi meja. Ya, meja. Nah, memproduksi meja sebanyak 50, untungnya 350. Ini belum menentukan solusi, kursinya belum juga gitu. Nah, ini berarti solusi belum maksimal. Alasannya adalah CC min ZC di baris CC min ZC masih ada yang positif. Kalau positif lebih dari 2 pertama kali, nah, kalau belum solusi maksimal belum ditemukan, lihatlah CC min ZC, saya ulangi lagi, ketemu positif masih lebih dari 0.
Ada. Kemudian kita diulangi lagi langkah pertama yang seperti tadi, yaitu kalau ada dua, masih ada positifnya, misalkan ada dua, kebetulan di sini satu, dipilihlah kolom pivot row sebagai kolom pivot row ini. Ini pilihan karena di situ positif. Nanti kalau lebih dari dua berarti ya dipilih yang besar, positif yang besar. Cari untung yang besar dulu kan gitu kan maksudnya. Nah, di sini ada 3/2 untuk menggunakan hitung. Ini sebagai baris kolom pivot. Terus sekarang menentukan pivot row. Caranya 50 ini dibagi dengan setengah yang di angka di kolom pivot. Angka-angka di kolom pivot ini 50 dibagi setengah di angka di kolom pivot. Ketemulah 100. 50 bagi setengah loh ya. Bukan 50 dibagi 2, tapi 50 bagi setengah, ketemu 100. 40 dibagi 1, ketemulah di sini 40. Nah, berarti yang kecil 100 dan 40 dipilih dengan mana yang menentukan pivot row-nya. Caranya adalah memilih hasil ini yang kecil. 100 dan 40 dipilih yang kecil. Itu sebagai ukuran menentukan kolom baris pivot. Baris pivot. Berarti baris pivotnya adalah tadi kolom pivotnya adalah ini karena dasarnya ini. Kemudian baris pivotnya adalah ini. Karena tadi di sini adalah 40 di atas 100. Maka angka pivot itu 1 ini. 1 pertemuan antara kolom pivot dan baris pivot diperoleh ini angka pivot. Setelah ketemu angka pivot, maka baris ini perlu diganti. Digantilah ini masuk di sini. S-nya ini berubah jadi S2-nya dibuka dari X2. Karena apa? Ini adalah di kursi. Maka di sini jadi kursi, sisa kursi. Nah, jadilah ini. Perhitungan ini. Yang ini, ya ini 1 ya, ini ketemu pivot row. Sebagai ini tadi, ya pivot row masih ada yang positif, besar 40 tadi dibagi 100 sebagai pivot row-nya, ketemu pivot angkanya di sini. Maka angka pivot ini digunakan untuk membagi. Ini adalah pivot row ya yang akan kita hitung yang tadi. Nah, caranya ini berubah, sudah berubah. Ini tadi pindah karena ini tadi kan ini 5, di sini X2. Solusi X2. Terus baris ini diperoleh pergantian, ini yang baru. Karena tadi dibagi dengan 1, tadi kan 1 dibagi 1. Ini baris ini semua dibagi
1, maka 0 bagi 1 tetap 0, 1 dibagi 1, 1, minus bagi 1 ya tetap 2, minus 2, 1 dibagi 1 ya tetap 40. Jadi ini adalah yang ini, yang di belakang ini adalah, ini baru. Jadi baris ini adalah baris baru. Karena semua dibagi dengan 1. Nah, sekarang yang di luar baris pivot diganti. Ya. Ini yang lama. Ganti. Ini yang lama. Lama artinya diperoleh dari mana? Ini loh, ini walaupun baru tapi ini kan tabel baru gitu. Kita mau buat tabel baru, yang lama ini dimasukkan di sini. Nih. Dikurangi rumusnya tadi, dikurangi dalam kurung. Ini dalam kurung, semua dalam kurung. Setengah ini diperoleh dari angka pivot. Setengah ya, setengah ini diperoleh dari angka pivot. Angka pivotnya tadi enggak pivot. Yang lama, yang baru. Setengah ini. Ya. Ya, semua kan di setengah di kolom pivotnya tadi. Dikalikan dengan ini adalah baru dari pivot row yang baru. Ini. Bukan. Tengah ini diperoleh dari sini. Ini baru. Artinya ini kan belum diisi. Maknanya ini nanti Anda belum lihat ini. Dirubah ini diperoleh dari mana gitu maksudnya. Ya, angka ini diperoleh yang baru. Maka diperoleh setengah kali 0 ya tetap 0, tetap 1 kurangi 0, 1. Setengah kali 1 ya tetap setengah kurangi setengah 0. Ya, demikian juga yang berikutnya lagi. Langsung semua, misalkan setengah kali 1 ya tetap setengah, 0 kurangi setengah minus setengah. Setengah kali 40 berarti 20. 50 kurangi 30 kurangi 20 ketemulah 30. Maka ini yang baru. Masukkan yang baru. Lagi yang baru ini dimasukkan ke sini. Mana ini? Ini masukkan di sini. Nah, ketemulah yang baru ini. Ini semua udah baru ya. Udah dirubah, dibuat kolom, dibuat baru. Kemudian setelah ini ZC kan kosong. 1 ZC kosong. Sekarang isi ZC 7 kali 1 ditambah 5 kali 0 tentu 7. 7 kali 0 ditambah dengan 5 kali 1 dapat 5. Itu cara ngisinya. 7 kali 3/2 ditambah 5 kali setengah minus setengah, ketemulah setengah di sini.
Demikian juga 7 kali minus setengah, 5 kali 1 dapat 3/2. Kemudian 7 kali 30, 5 kali 40. Ketemu 4, 10. Nah, 10. Ini berarti sudah terisi. Nah, sekarang isi CC min ZC tadi. Caranya CC ini dikurangi ZC 7. 7 kurangi 7 0. 5 kurangi 5 0. 0 kurangi setengah minus setengah. 0 kurangi 0 ya tetap 0 ya, minus 32. Nah, sekarang sudah dapat baru. Sekarang kita apakah ini sudah solusi optimal atau belum? Caranya lihat CC min ZC baris ini. Apakah masih ada angka-angkanya, ringnya di masing-masing angka itu ada yang positif lebih dari 1, lebih dari 0. Lebih dari 0. Positif lebih dari 0. Nah, setelah dicari ternyata tidak ada. Kalau sudah tidak ada CC min ZC lebih dari 0, maka dinyatakan ini adalah tabel yang terakhir ini adalah sudah menemukan solusi optimal. Maknanya di sini meja diproduksi 30, kursi diproduksi 40. Dijumlah toh masing-masing. Untungnya 410. Dalam artian puluhan, berarti 4100 seperti yang kemarin. Ini ya. Artinya maknanya tabel ini kalau diambil satu kesimpulan gini. Disimpulkan Flat Furniture memproduksi sebanyak X1 meja sebanyak 30, X2 kursi sebanyak 40 dengan untung 7 untuk meja, kursi untuk meja, diperoleh untungnya sebesar 410. Karena tadi 70-nya 7, 5-nya dulu, berarti 4100. Ini kesimpulan akhirnya. Gitu ya, ini kurang lebihnya bisa dipahami, dipelajari, kerjakan tugas yang dikirim.